Sesuai jadwal dan tahapan pemilu 2024 yang disusun oleh KPU Pusat mulai 21 Januari hingga 7 Februari selama 21 hari mendatang. Mulai digelar kampanye rapat umum. KPU sendiri telah mengatur penjadwalan kampanye terbuka yang dibagi berdasarkan zonasi, termasuk di wilayah KPU Kabupaten Bantul. KPU Bantul telah menetapkan 11 lokasi tempat kampanye metode rapat umum tersebar di sejumlah wilayah Kapanewon di Bantul. Adanya kampanye terbuka yang potensi terjadi gesekan antar pendukung, kandidat, dan parpol peserta pemilu di lapangan tentu saja perlu diwaspadai, termasuk juga oleh pihak Bawaslu Bantul. Lalu seperti apa saudara pengawasan yang dilakukan Bawaslu Bantul terkait pelaksanaan kampanye terbuka agar situasi tetap kondusif sehingga pesta demokrasi 5 tahunan ini bisa berjalan dengan damai dan berkualitas. Kami telah terhubung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Bapak Didi Djoko Nugroho. Selamat sore Pak Didi. Ya, selamat sore. Baik. Selamat sore semuanya. Baik, Pak Didi langsung. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar dengan jelas, Bapak. Dengan jelas, ya. Pak Didi. Pak Didi langsung saja, mulai 21 Januari ini tentunya untuk tahapan kampanye terbuka telah dimulai. Bagaimana dari Bawaslu Bantul ini menyikapi hal tersebut, kemudian persiapan dan lain sebagainya, apa yang dilakukan? Ya, kami dari Bawaslu Bantul sudah ada beberapa langkah ya. Yang pertama, sebelum rapat umum itu dimulai hari ini kan dimulai rapat umum pertama kalinya ya. Itu kita sudah melakukan evaluasi pengawasan kampanye ya, dengan mengundang semua peserta pemilu, baik itu dari unsur partai politik, kemudian dari calon perseorangan, maupun dari tim kampanye Capres-Cawapres. Ada beberapa hasil pengawasan kampanye kita yang kita sampaikan kepada peserta pemilu. Beberapa yang kita sampaikan ke peserta pemilu itu berkaitan dengan pada saat kampanye itu masih ada keterlibatan anak-anak ya di dalam lokasi kampanye. Itu menjadi bahan evaluasi kita. Kemudian yang kedua yang juga menjadi evaluasi kita adalah masih adanya peserta kampanye yang menggunakan knalpot brong, atau biasanya juga kita sebut knalpot belombongan ya. Nah, itu juga menjadi catatan pengawasan kita. Kemudian juga catatan pengawasan kita berkaitan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bernuansa kampanye tapi belum dipenuhi perizinannya ya. Jadi ini yang kemudian, atau pemberitahuan ke kepolisian, karena mekanisme pemberitahuan ke kepolisian ini kan harus dilakukan. Nah, catatan-catatan hasil evaluasi kampanye ini kita sampaikan kepada semua peserta pemilu termasuk partai politik agar di dalam rapat umum ini tidak kemudian diulangi lagi beberapa potensi pelanggaran yang kita temukan di saat kampanye yang sudah berlalu, itu tidak dilakukan lagi di masa kampanye dengan metode rapat umum. Kemudian berikutnya kita juga secara langsung, secara tertulis juga sudah memberikan himbauan ya. Himbauan ke seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Bantul untuk dalam konteks mereka akan melaksanakan rapat umum, maka mereka harus mengacu pada regulasi yang sudah ditetapkan. Kalau di Bantul kita sudah ada keputusan KPU berkaitan dengan penetapan lokasi maupun jadwal kampanye. Kami minta kepada partai politik untuk patuh terhadap jadwal yang sudah ditetapkan maupun lokasi yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kabarnya seperti itu, Mbak. Iya, Pak Didi, artinya tadi dari Bawaslu Kabupaten Bantul telah melakukan pencegahan juga seperti itu. Tadi sudah berkoordinasi rapat bersama dengan tim kampanye, partai politik, tim sukses seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Jika masih terjadi pelanggaran yang sudah diberikan pengawasan atau diberikan rapat terlebih dahulu dari tim Bawaslu, ini apa hukumannya, Pak? Iya, jadi pertama tentu ada mekanisme tahapan-tahapan yang kita lakukan ya. Pertama tadi saya sudah sampaikan, kita himbauan secara tertulis ya. Kita himbauan secara tertulis sudah lakukan, kemudian di setiap kampanye pasti kita juga akan menerbitkan himbauan itu kembali. Jadi kita di setiap kampanye tidak hanya secara keseluruhan, tapi di dalam setiap kampanye pasti kita akan ada namanya himbauan. Kemudian yang berikutnya, pengawasan kita itu akan kita lakukan secara melekat ya. Melekat ini artinya pada saat kampanye dipastikan di situ pasti akan ada pengawas.
baik itu pengawas tingkat kelurahan, pengawas tingkat kecamatan, atau sampai dengan Bawaslu Kabupaten sendiri. Kita akan melihat dari sisi skala kampanyenya, ya. Nah, pada saat kampanye terjadi potensi pelanggaran, gitu ya, kami akan upayakan dulu persuasif, ya. Kami akan upayakan dulu untuk kemudian mencegah persuasif komunikasi dengan penyelenggaranya, gitu ya, dengan pelaksana kampanyenya. Dalam hal sudah kita ingatkan, baik itu secara tertulis maupun secara komunikasi langsung, masih terjadi pelanggaran, maka yang kemudian akan kita catat adalah pelanggarannya, jenis pelanggarannya. Apa yang kemudian nanti akan menjadi jenis pelanggaran ini akan kita tindak lanjuti, Mas. Apakah kemudian itu masuk dalam tata cara pelanggaran administratif atau pelanggaran tindak pidana pemilu? Nanti kita akan lihat pelanggarannya jenisnya apa. Yang jelas ada beberapa tahapan yang nanti akan kita lakukan pada saat pengawasan kampanye. Harapannya sudah cukup sampai pada tahapan persuasif saja, jangan sampai ada penindakan, karena kewenangan kita kan sebenarnya pencegahan sampai dengan penindakan. Harapan kita penindakan itu kita minimalisir, gitu. Harapan kita gitu. Oke, gitu, Pak Didi, kalau sampai dengan saat ini atau sejauh ini apakah memang masih ditemukan adanya potensi pelanggaran? Kemudian juga selain itu tadi sempat dikatakan ada kegiatan seperti kampanye namun tidak berizin. Apakah juga masih ditemukan untuk kegiatan-kegiatan tersebut oleh Bawaslu? Ya, sejauh ini yang kami temukan adalah kegiatan-kegiatan di luar yang ber-STTPK, namanya STTPK itu surat tanda terima pemberitahuan kampanye. Ada beberapa kegiatan yang dihadiri oleh subjek pengawasan. Dalam hal ini subjek pengawasan itu adalah calon anggota legislatif, begitu. Nah, kita tentu akan hadir di situ untuk melakukan pengawasan agar kegiatan itu tidak disalahgunakan untuk kampanye. Substansinya itu. Jadi ketika ada kegiatan budaya atau kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan sosial yang di situ hadir calon anggota legislatif, tentu pengawas kami pasti akan hadir. Karena apa? Karena di situ itu sebenarnya bukan kegiatan yang diperuntukkan untuk kampanye. Maka kemudian kita lakukan pencegahan. Tidak boleh ada ajakan, tidak boleh ada penyebaran bahan kampanye. Hal-hal ini masih terjadi, ya. Makanya kemudian kita selalu intent menggerakkan teman-teman panwascam kita sampai tingkat kelurahan untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kegiatan itu bukan kegiatan kampanye, tetapi kemudian dihadiri oleh subjek pengawasan, dalam hal ini para calon anggota DPRD tadi. Begitu, Mbak. Kampanye rapat umum ini dijadwalkan hingga tanggal 7 Februari 2024. Pak Didik, boleh diinformasikan untuk di wilayah Kabupaten Bantul ini di mana-mana saja, Bapak, lokasinya? Ya, ada 11 lokasi ya yang ditetapkan oleh KPU Bantul. 11 lokasi itu diantaranya ada di wilayah Sedayu, ada, kemudian di wilayah Sewon, ya, kemudian ada di wilayah daerah selatan itu ada di wilayah Sanden, begitu. Ada beberapa tempat yang jelas 11 lokasi, ya. Kalau dilihat dari 2019 memang ini terjadi penurunan. Di pemilu 2019 yang lalu itu lokasinya ada di 17 titik, ya, artinya menyebar di seluruh kecamatan. Tapi dengan berbagai macam pertimbangan, tentu teman-teman KPU sudah melakukan pertimbangan dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan para PNEU di tingkat kecamatan dan para lurah, maka kemudian ditetapkan jumlah atau tempat yang bisa digunakan untuk rapat umum itu hanya ada di 11 tempat. Ya, kami melihat 11 tempat ini sudah cukup mengakomodasi keterwakilan kewilayahan, baik itu dari Bantul Barat, kemudian Bantul Tengah maupun Bantul Timur, begitu, Mas. Oke, Pak Didi, selain 11 tempat tadi, apakah juga ada misalnya zona-zona atau lokasi yang memang dilarang untuk dilakukan kampanye terbuka ini, Pak? Iya, jadi kalau terkait dengan penetapan tempat, otomatis ini limitatif atau hanya berlaku untuk rapat umum, ya. Otomatis di luar 11 tempat itu tidak diperbolehkan untuk rapat umum, ya. Ya, otomatis di luar 11 tempat atau 11 lapangan yang sudah ditetapkan oleh KPU itu tidak diperbolehkan untuk
rapat umum. Nah, saya perlu garis bawahi di sini juga, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, bahwa sebenarnya di luar rapat umum, metode kampanye yang lain yang sudah berjalan sejak tanggal 28 November kemarin, seperti pertemuan tatap muka, kemudian pertemuan terbatas, itu tetap bisa dilakukan. Ya, jadi ini kan ada penambahan metode kampanye, ya, pasca tanggal 20, tepatnya tanggal 21 hari ini, ada penambahan metode kampanye, ada dua metode kampanye yang dilakukan. Yang pertama rapat umum, yang kedua iklan, ya. Nah, terkait rapat umum yaitu tadi hanya di 11 tempat itu, tidak boleh di luar 11 tempat yang sudah ditetapkan oleh KPU. Begitu. Oke, jadi kalau misalnya di luar 11 tempat itu artinya bisa dikatakan pelanggaran seperti itu, Pak? Iya. Dan kita pasti akan sebelum dilakukan di tempat itu, pasti kami akan melakukan komunikasi, ya. Kita akan sampaikan bahwa kepada partai politik tentunya, bahwa tempat itu bukan merupakan tempat rapat umum. Jadi partai politik juga harusnya sudah paham bahwa rapat umum hanya diperbolehkan di 11 tempat itu. Begitu. Iya, Bapak, hingga tanggal 7 Februari 2024 nanti ini diprediksi akan banyak membawa massa seperti itu. Untuk Bawaslu sendiri ini sudah bekerja sama dengan melibatkan unsur mana saja, Bapak? Iya, berkaitan dengan proses-proses yang pengerahan massa, ya, yang dimungkinkan itu terjadi gitu ya. Kita pertama tentu menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian, ya. Kepolisian dalam konteks hal ini kan bertanggung jawab dalam konteks Kamtibmas, ya. Mereka punya pemetaan berkaitan dengan basis-basis massa terkait dengan partai politik. Nah, kami juga kemarin sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian bahwa ketika mereka menerbitkan surat izin untuk kampanye, terutama untuk rapat umum, maka kemudian yang diperlukan adalah mitigasi gesekan antar pendukung, karena itu penting dilakukan, karena di Bantul sendiri kan sudah cukup panjang, ya, proses kampanye yang kita lalui sejak pemilu 2014, 2019 gitu ya, dan peta-peta basis itu kan sebenarnya sudah ada. Nah, sehingga pertama tentu kita kerjasama dengan kepolisian, yang kedua kita selalu menjalin komunikasi, ya, dengan partai politik, ya. Harapan kita partai politik juga secara faktual bisa melakukan komunikasi secara terbuka. Hal-hal apa yang kemudian mereka akan lakukan. Yang paling sulit kan kemudian mengetahui jadwal dari partai politik itu sendiri, ya. Kapan melakukan rapat umum gitu kan, mereka juga sampai dengan hari kemarin itu kami belum bisa mendapatkan jadwal yang pasti. Partai politik akan mengambil jadwal rapat umum atau tidak gitu, ya. Nah, hal ini yang selalu kita intensifkan untuk komunikasi. Begitu, Mas. Oke, nah Pak Didi, kampanye terbuka ini tentunya kan ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga para pendukung partai politik. Nah, potensi apa saja yang mungkin terjadi nih Pak terkait kampanye terbuka ini? Kemudian juga yang terakhir juga harapan untuk kampanye terbuka ini jalannya nantinya seperti apa? Ya, kalau berbicara potensi yang dimungkinkan terjadi, ya, tentu karena kampanye terbuka ini melibatkan massa yang banyak dibanding pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas. Tentu potensinya tentu ada gesekan antar pendukung, itu pasti, ya. Nah, kemudian potensi yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini di ruang terbuka, ya, dimungkinkan hal-hal yang kemudian menjadi larangan itu akan terjadi, misalnya pelibatan anak-anak gitu kan, atau kemudian penggunaan knalpot yang tidak standar gitu. Nah, potensi ini dimungkinkan terjadi, tapi kami berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan, baik itu melakukan himbauan maupun upaya pengawasan secara langsung di lapangan, agar potensi pelanggaran yang saya sampaikan di awal itu tidak terjadi. Kemudian yang berikutnya, harapan kita, ya, harapan kami dari Bawaslu Bantul, sebenarnya kampanye ini kan media untuk melakukan edukasi politik, ya. Edukasi politik, kemudian pengenalan visi, misi, dan program. Sehingga ketika partai politik atau peserta pemilu itu menggunakan metode rapat umum, maka harapan kami yang ditekankan adalah bagaimana kemudian peserta kampanye itu tidak hanya ikutan konvoi saja,
Tapi harapan kami rapat umum itu benar-benar dilakukan secara efektif untuk menyampaikan visi, misi, dan program masing-masing peserta pemilu. Ya, harapan kita itu ya, sehingga kampanye yang kemudian dibangun dengan metode rapat umum itu memang efektif. Harapan kami tidak hanya sekedar melakukan kampanye di jalan atau di lapangan, tapi proses rapat umum yang menghadirkan juru kampanye di masing-masing tempat, itu harapan kami bisa memberikan edukasi secara politik. Bagaimana kemudian peserta pemilu itu memahamkan kepada pemilih tentang visi misi mereka, dan yang paling penting adalah mengajak untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu yang nanti akan kita lakukan di tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu, Mas. Baik, harapan Bawaslu ini menjadi harapan kita semuanya. Kampanye rapat umum ini menjadi ruang bagi publik juga untuk mengetahui visi misi dari masing-masing partai politik. Terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Bapak Didi Djoko Nugroho, telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini.